Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, kita ada kesempatan di waktu duha ini, dan kodarullahnya ada seorang sosok leader fenomenal, menginspirasi banyak orang yang ada dekat saya. Sesuai janji saya, Bapak sekalian, kita akan berbincang-bincang, namun tidak pakai Zoom ya, tapi pakai live YouTube. Nanti kita akan posting di YouTube dan Anda bisa bagikan kepada siapapun. Nah, sosok ini adalah sosok yang fenomenal, luar biasa. Kalau sukses dia ini lahir dari keluarga orang kaya, orang pinter, orang hebat, itu biasa. Tapi dia lahir dari orang biasa dan hari ini menjadi satu yang luar biasa. Kita sapa sekalian, inilah Bapak Asep Murad Catrika. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang-bincang berdua di dalam Masjid Nabawi ini, di momen yang Ramadan yang luar biasa. Saya lihat, insya Allah kita akan tanya jawab. Kamera akan saya buka menjadi bagian belakang ya. Saya lihat. Ke depan, insya Allah. Nah, boleh Pak Asep sedikit nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Murad Catrika. Alhamdulillah saya bergabung di NAI sekitar 2018 bulan Februari. Dan alhamdulillah usia saya saat ini menginjak 37 tahun. Tepatan tanggal 10 kemarin April, dan tanggal 11 kita berangkat umroh. Jadi ini spesial sekali ya. Bulan Ramadan, umur perdana, dan alhamdulillah beserta jajaran para petinggi HRI yang luar biasa sekali, termasuk tokoh pilar yang seperti Pak Khalid. Alhamdulillah kita bisa maju juga untuk umroh. Dan saya lahir 85, 1985, kemudian saya lulus sekolah itu 2003, kemudian 13 tahun menjadi tukang cukur, dan baru 4 tahun bergabung di HRI. Dan luar biasa sekali, banyak sekali kebaikan yang saya dapatkan setelah bergabung di HRI. Luar biasa. Ternyata Bapak sekalian, Pak Asep Murad Catrika ini usia nggak tahu jauh dengan saya ya. Saya lahir 84, beliau 83 ya. Cuma memang 85 saya. 85 ya, saya 84, beliau 85. Berarti kan tua saya setahun ya. Ya, di kelas saya dulu di sekolah ya. Namun mukanya tuan saya. Boros muka saya. Nah, ini yang menarik adalah Bapak sekalian, kita pengen tahu nih, Pak Asep itu dulu awal-awal gabung itu siapa nawalin, terus yang diomong itu membuat Pak Asep tertarik gabung apa? Oke, yang pertama itu ya tentunya di situ ada Umarika ya. Kemudian bertemu dengan istri saya, alhamdulillah kita awalnya hanya semangat pakai produk. Semangat pakai produk karena ini produk muslim, dan alhamdulillah memang sebetulnya ketika itu kami, artinya saya dan istri, dalam proses hijrah, dalam perjalanan hijrah, alhamdulillah Allah pertemukan dengan gerakan hijrah produk. Karena dalam proses hijrah tersebut kami sudah merasakan kebaikan, maka alhamdulillah pun Allah berikan hidayah ya untuk segera ikut ambil bagian untuk menjadi para pemakai produk muslim lah, tentunya kita dengan hijrah produk. Jadi karena memang saya tuh basicnya bukan tukang jualan, jadi saya fokus di pemakai. Dan ini mungkin yang menjadikan saya bisa cepat sukses itu karena memang saya dan istri itu bekerja sama bareng-bareng, satu provinsi, dan saya tidak punya pengalaman apapun di sini. Itu yang menjadi salah satu kunci kesuksesan saya mungkin ya, karena saya tidak punya pengalaman apapun, sehingga mindset saya tuh mudah untuk disetting. Artinya apa? Contoh misalkan saya merasa saya bukan tukang jualan ya, saya tidak jago jualan, tidak jago merekrut, tidak pernah mengerjakan bisnis apapun, multi level atau apapun itu saya tidak pernah. Jadi ketika saya mengerjakan ini ya mudah saja. Jadi saya hanya fokus pakai produk. Contoh kemudian ketika saya presentasi saja, itu saya tidak berharap banyak bisa closing, karena saya merasa saya bukan tukang jualan. Bahkan ketika mampu closing pun kadang-kadang di hari itu kita berikan harga diskon. Artinya kita tidak mengambil keuntungan di awal-awal. Yang penting bagaimana caranya
meskipun kita menjual MAS 30.000, beli 30.000, menjual 30.000, yang penting message saya waktu itu adalah menyampaikan sebanyak-banyaknya produk kita kepada ke tangan umat Islam. Jadi bukan dari rupiah. Nah, jadi suatu prestasi bagi saya sebagai tukang cukur ketika memindahkan atau bisa closing meskipun dengan harga yang sama, beli segitu, dijual segitu, tapi bahagia, senang. Dan mungkin ketika kita merasa senang, nyaman mengerjakan handy, nah itulah di situ nanti Allah akan berikan suatu mungkin banyak keajaiban ya Pak. Mungkin Pak Holid sendiri pun dan teman-teman juga sudah merasakan banyak keajaiban. Ternyata kita di HN ini tidak hanya sekedar mengandalkan aspek fisik saja ya dalam berikhtiar, seperti halnya kita kalau belajar ke HT Tibun Nabawi kan ada aspek spiritual, emosi, mental dan fisik. Dan itu pun boleh jadi berlaku untuk meraih kesuksesan di hari ini. Ya intinya spiritual itu 50%. Spiritual, mental, cara berpikir kita, termasuk mindset, karena mindset itu akan mempengaruhi omset. Maka teman-teman semua saya sarankan ya, Bapak Ibu harus bersemangat dulu menjadi pemakai produk. Tentunya kalau ingin komitmen ya optimal 200 poin, dan kemudian semangat itu kita tularkan. Jadi mengajak orang itu dalam rangka untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain, itu kan di peluang 5S. Kalau peluang 5S itu kan kalau misalnya filosofinya, kalau selamat itu kita filosofikan dengan jari kelingking. Nah, jari kelingking ini kan jari yang lebih rendah kedudukannya terus lebih kecil ukurannya. Nah, artinya banyak orang yang menyepelekan keselamatan. Yang penting sama-sama pasta gigi kok gitu kan. Nah, jadi banyak orang yang menyepelekan keselamatan. Ternyata ketika kita mencari tahu tentang informasi bahaya dari pasta gigi yang mengandung fluoride atau mungkin berbusa atau ada deterjennya, ternyata itu bisa merusak kesehatan kita. Yang kedua, peluang yang sehat ya. Sehat ini kita filosofikan dengan jari manis. Nah, biasanya coba kita lihat istri-istri kita, dia menggunakan cincin itu dijadi kelingking. Artinya apa? Perhiasan. Artinya kesehatan itu perhiasan bagi orang-orang yang sakit, mahkota bagi orang yang sakit. Nah, maka di sini kita punya peluang untuk mengambil 5 peluang tersebut, kemudian kita bisa memberikan peluang kepada orang lain juga. Jadi mungkin tips dari saya, teman-teman yang mau sukses di handy, silakan kerjakan handy, bahwa ini menjadi bukti bahwa saya sebagai bukti bahwa handy ini adalah solusi. Buktinya baru 4 tahun di bulan Ramadan ini Allah panggil saya untuk melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besar HND, ada jajaran petinggi juga yang luar biasa sekali. Dan ini bentuk bentuk syukur. Saya harus memberikan motivasi juga buat teman-teman supaya tidak ragu lagi untuk mengerjakan HND. Kemudian perbaiki mindset, maka akan mempengaruhi omset Anda. Kemudian perbaiki niat. Dengan niat itu kita akan meningkatkan minat. Minat itu apa? Minat pakai produk, minat menceritakan, kemudian minat mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk hijrah produk dan mengerjakan itu saja. Nah, ini Pak Asep ini kan proses dari mulai daftar sampai jadi lady berapa tahun tadi ya? Itu kurang lebih 9 bulan. Dari daftar. 4 tahun. 4 tahun. Jadi menginjak 5 tahun. Februari tahun ini 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu apa yang kata kunci kliknya tuh sehingga cepet jadi LED gitu loh. Jadi kan udah daftar, udah makin lama, tapi ada satu kliknya itu loh. Oke. Jadi ada beberapa momen di mana kita mengikuti event-event seperti Milad. Ada Milad ke-6 di SCC kalau tidak salah, di Singapura. Nah, itu kalau tidak salah saya waktu itu masih menjadi manajer beberapa bulan. Setelah gabung itu beberapa bulan kemudian ada Milad. Nah, saya bersama istri hadir ya di tribun. Bahkan saya masih ingat tuh bertemu dengan Bu Ira itu di Selasar. Bu Ira, tapi dia belum kenal. Kemudian banyak yang naik panggung atau apa gitu kan. Nah, di sesi terakhir itu kalau tidak salah ada pemutaran video Palestina. Nah, di situ Pak Holid. Jadi saya ngerasa, wah ini sepertinya saya orang lemah, tidak punya basic, mungkin tidak punya wawasan luas ya, tidak pendidikan saya pun tidak tinggi gitu kan, tapi saya di HN ini seolah-olah saya diberikan kesempatan untuk berjuang untuk agama saya. Artinya apa? Ya jihad ekonomi ya, bagaimana caranya kita menyelamatkan harta kita. Nah, di sini
terpanggil, saya merasa giro saya itu terpanggil, jiwa saya terpanggil untuk mengerjakan HNI. Nah di situ langsung Pak, pokoknya mindset saya itu ketika saya PCA, ketika saya presentasi bukan fokus untuk closing, karena saya menyadari saya saya masih belajar, saya nggak mahir di situ, tapi saya punya keyakinan bahwa sekecil apapun ikhtiar kita dalam mengerjakan ataupun menyampaikan kebaikan, itu Allah sudah persiapkan hasil terbaik untuk kita. Ditolak mungkin di hari ini, alhamdulillah. Kalau ganti nih, contoh misalkan saya alhamdulillah dipertemukan dengan tim-tim solid ya gitu kan. Nah boleh jadi mungkin 2-3 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan hayali ditolak, dan alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan orang-orang yang bergerak seperti itu. Jadi teman-teman, penolakan itu harus ada, karena itu bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan. Karena dengan penolakan tersebut, insya Allah kadar sabar kita pun akan lebih meningkat lagi. Ya mungkin di situ yang membuat klik saya itu di sini ada peluang untuk berjihad, untuk untuk berjuang dengan harta kita untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Mas Asep sekarang berarti couple LED ya? Alhamdulillah udah couple. Jadi saya di bulan ke-9 setelah gabung, kemudian istri saya di bulan ke-14-nya, dan bersamaan mendapatkan PKM, promo kepemilikan mobil. Alhamdulillah itu 100 juta. 100 juta ya. Dibeli mobil apa tuh? Alhamdulillah Avanza. Ya. Nah ini kan banyak orang bertanya ya, setelah jadi LED kan melahirkan LED berikut itu nggak mudah, itu kan banyak problem begitu. Nah itu apa yang strategi yang atau mungkin apa yang diomongkan kepada mitra-mitranya sehingga mereka juga bersemangat jadi LED? Oke, kalau untuk itu mungkin kita semua punya strategi ya, dan mungkin tidak jauh beda. Artinya apa? Ya kita lakukan dengan cakep, cara kerja benar. Tentunya Bapak Ibu harus memiliki 10 jalur, 12 jalur. Kemudian lakukanlah home sharing seperti itu. Kemudian menduplikasi cara mungkin BCA atau mungkin follow up. Nah bagian terpenting adalah follow up. Nah follow up itu yang saya lakukan itu biasanya di grup WA. Di grup WA itu saya memang basicnya itu setelah gabung di HNI ya, hanya 2-3 bulan bergabung, baru 3 bulan bergabung saya diminta untuk ikut KHT oleh Bu Susi, dan alhamdulillah saya dapat ilmu KHT langsung dari Pak Sudarmadi dan Pak Cecep, Ustaz Cecep. Nah di situ saya ngerasa wah ini menarik HNI itu. Karena apa? Karena kita bisa mengerjakan apa yang mungkin belum orang lain kerjakan. Kita bisa berbagi ilmu ketika mereka atau di luar sana tuh mungkin sulit untuk mendapatkan ilmu kesehatan di sini. Makanya saya tuh memfollow up itu dalam rangka untuk apa? Ya untuk mengajak sehat dulu. Jadi kita temukan apa sih keluhan yang biasa dirasakan oleh masyarakat, oleh umat Islam. Tentunya misalkan dari penyakit, ada masalah lambung, asam urat, darah tinggi. Nah kita cari tahu apa penyebabnya. Kadang-kadang saya suka searching juga di Google penyebab asam urat, penyebab kolesterol gitu kan. Itu mudah kok sebetulnya. Ya tinggal kita copy paste, kita share, baru kita kasih resep-resep herbanya. Dan nanti ketika ada mulai fase-fase ada yang mungkin 100 poin, yang di atas 100 poin, 50 poin, nah kita mulai japri-japri, kemudian kita masukin ke group leader, kita buat group leader gitu kan. Nah di situ apa yang selain di follow up itu dari segi kesehatannya, kita follow up dari segi syiarnya. Tadi sudah saya sampaikan, saya ingin menyadarkan kepada teman-teman bahwa HNI ini bukan suatu kebetulan. Ini boleh jadi cara Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Ya untuk membuat kita sehat, untuk membuat kita pintar, cerdas, dengan mendapatkan ilmu, dan kita bisa membagikan kepada orang lain. Karena ada beberapa mungkin aktivitas atau mungkin kegiatan usaha atau apapun itu mungkin ada beberapa ilmu yang ditahan-tahan. Karena kalau dikasih sama orang bisa jadi saingan nantinya. Tapi kalau DH ini luar biasa. Prinsipnya kalau kita yang sukses, maka sukses kan yang di bawah mitra-mitra kita. Dan ini alhamdulillah lebih sekali ya, ini di dalam Masjid Nabawi ya. Pertama kali saya kesini sangat luar biasa tentunya, dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan motivasi. Dan mudah-mudahan ini pun menjadi amal jariah untuk Pak Khalid sebagai komentar teman-teman, dan mudah-mudahan Allah segerakan teman-teman untuk menjadi LED di tahun ini. Terakhir Mas Asep nih, ini sekarang omset grup udah berapa sekarang? Omset grup itu di rata-rata ya sekitar 200 ribuan. 200 ribu poin. Dengan berapa LED? 4 LED 3 ya? Isi saya ada Pak Haji Datullah, dia dulunya tukang pulsa.
kemudian Yang ada, di video itu ya? iya yang Oh. video bumper. Ya. Video bumper itu Pak Haji Hidayatullah, kemudian ada Bu Linawati, beliau juga selain ibu rumah tangga bahkan profesinya itu tukang jahit. Alhamdulillah itu masal luar biasa ya. Jadi kami melihat sekali, menyaksikan sendiri perjalanan mereka gitu kan, yang tadinya mungkin mohon maaf tidak bisa presentasi, tidak bisa merekrut, tapi masya Allah karena memang kita memang lebih ke diawali dengan semangat syiar, semangat pakai produk, alhamdulillah ternyata mungkin boleh jadi Allah itu menunggu kita, menunggu pergerakan kita sebelum Allah menggerakkan hati mitra-mitra kita untuk menjadi para penggerak. Ini yang saya yakini. Makanya sesibuk apapun kita sebagai mentor harus mampu mengerjakan apa yang tidak atau yang mungkin tidak atau belum pernah dikerjakan oleh mitra-mitra kita. Contoh follow up itu mungkin bagi sebagian orang tuh kayaknya sepele Pak ya, dengan posting-posting saja. Tapi kalau kita dengan penuh keyakinan, yakin bahwa inilah tugas kita sebagai mentor, kita kerjakan, kita buat kewajiban, insya Allah nanti Allah akan berikan. Mungkin enggak transaksinya, kalau kita contoh saya nih, saya sering posting-posting setiap hari itu saya posting di WA, di grup, kemudian posting di status. Itu ya saya tidak tahu apakah mungkin dibaca oleh mitra atau mungkin ya terserah itu, yang penting saya sudah laporan kepada Allah, ya Allah saya sudah ikhtiar hari ini. Saya sudah menggugurkan kewajiban saya sebagai mentor. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalkan semua dikerjakan dengan hati, insya Allah hasilnya pun sudah diprediksi Pak. Ya. Bahkan saya berdoa pengen umroh tahun ini, tapi sulit diprediksi ternyata apa? Yang nggak nyangka bisa umroh bulan Ramadan. Tidak masalah luar biasa, sulit diprediksi. Artinya sekali lagi kalau kita mengerjakan HNI dengan hati, insya Allah hasilnya sulit diprediksi. Terima kasih Pak Asep. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita mengerjakan hal ini dengan hati, maka hasilnya akan sulit diprediksi ya. Nah, terima kasih jazakallahu khair kepada Pak Asep Muhammad Nika yang sudah ada menyempatkan waktunya di Duha ini, dan semoga Basarian bisa ambil ibrohnya, bisa ambil semangatnya yang luar biasa. Semua orang bisa. Dan saya mau tanya terakhir Pak, masih nyukur nggak? Alhamdulillah semenjak mendapatkan bonus di bulan ke-7 itu yang bisa buat saya itu langsung berhenti Pak. Belum ya. Intinya setelah jadi LDS 2 periode itu langsung. Tapi kalau misalnya saya mau cukur bayar berapa nih? Gak usah bayar lah. Cukup doakan aja di platinum. Ya, saya udah pengen mimpi ya bagaimana saya dicukur sama LED. Nah, itu saya lihat bincang-bincang kita di Cinta Bali, dan insya Allah nanti akan saya share di YouTube dan Anda bisa bagikan pada siapapun yang Anda bisa jadi itu jadi inspirasi besar buat mereka ya. Jadi satu yang diambil tadi adalah HNI lah, bisa jadi ini sebagai penyelamat kita semua. Terus jalankan dengan hati, maka hasilnya bisa tak prediksi ya. Itu mungkin dari kita berdua, langsung dari dalam Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Saya Khair Nawawi dan Pak Asep Muhammad Nika pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.